Shalom jemaat House of Glory. Shalom. Berapa banyak yang merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Boleh bersama saya katakan amin. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, menyatukan hati kita. Kita boleh bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya di saat kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Kau beracara atas setiap kami, nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji Engkau Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami, memberikan kelegaan, menyembuhkan setiap kami, bahkan memberkati setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami siap menaikkan pujian yang terbaik bagi Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya bersama untuk Tuhan, kami tidak pernah takut sebab Kau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Allah menjaga
bersyukur Tuhan, Punya Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, tak pernah tinggalkan, tak pernah lepaskan setiap kami. Engkau Allah yang perkasa, selalu menjaga kita, tak pernah tinggalkan. Kau selalu menyertai kami selamanya. Puji dan ku sembah Allah yang mulia. We worship you, Jesus. We worship you. We praise. Segala kemuliaan hanya bagimu. Tiada pernah kami tak berjalan bersamamu, Yesus. Tak pernah kami sedikit pun gentar, sebab Engkau beserta setiap kami, Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa setiap keadaan dalam hidup kita, Tuhan selalu ada berjalan dengan kita, selalu memberikan kekuatan buat kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari pujikan dengan iman lagu ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
tidak akan pernah menyerah Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami hanya pandang Engkau saja Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Kami percaya saat hati kami menyembah dengan benar di hadapan-Mu, maka mujizat-Mu akan dinyatakan, perkenanan-Mu akan dinyatakan buat setiap kami Tuhan. Bagi yang setia dan percaya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat yakin bahwa mujizat-Mu masih ada, masih berlaku sampai dengan hari ini Tuhan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bangkitkan imanmu, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mau bangkitkan iman kami Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah sampai Kau menyatakan mujizat-Mu atas setiap kami Tuhan. Yes, haleluya. Nyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan dengan imanmu, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menebus hidup kami. Kau telah membayar lunas hidup kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau terus berjalan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, bukan apa yang kami ingini, tapi biarlah Engkau Tuhan yang mengingini, dan kami mau terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh karena kasih-Mu Tuhan, kasih yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan, sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan, seperti yang Kau ingini. Ya Yesus, bukan dengan terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan kasih-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Ya Yesus, ajar kami Tuhan terus Tuhan mensyukuri semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Biarlah jadi padaku seperti yang Kau ingini Tuhan, seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami letakkan Tuhan, kami serahkan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan
menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa pujian kami. Kami mau bawa penyembahan kami Tuhan. Kami tidak mampu membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu membalas pengorbanan-Mu Tuhan. Biar ini persembahan kami. Ini penyembahan kami. Ku berikan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Kau teramat mulia, Kau teramat ajaib, Kau teramat besar, Kau teramat kudus. Ku sembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami ku menyembah-Mu, Jesus. Ya Ramasyana ya Ramo, ya Rama ya Ramasyana ya Ramo, ya Rama ya Ramasyana ya Ramo. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Kami beri yang terbaik. Jesus. Haleluya. Jadilah seperti yang Kau ingini Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami, Jesus. Ya Rama ya Rama Syana ya Ramo. Roh-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Jesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap taat kepadamu, untuk tetap selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab itu yang Kau ingini dalam hidup kami Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Sikiara patakaya rama sikina ya rama, kiara masikiara matakaya rama sikina ya rama. Oh Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu selalu melingkupi setiap kami. Saat ini kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan, mengalami kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan kami undang Engkau, lebih lagi Tuhan, masuk ke dalam kehidupan setiap kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari semua Tuhan lebih sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Lebih sungguh jemaat Tuhan, bersama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, yes Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi dengan penuh kerinduan katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan yang ingin kami rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saya rindu jemaat Tuhan lebih sungguh bersama saya katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Mujizat Tuhan terjadi dimanapun engkau berada, jemaat Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Nya bagi kita semua. Jadi sekarang curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lebih lagi katakan curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin Bapak Ibu semua berada dalam kondisi yang luar biasa baik. Pada hari ini saya akan kembali melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini dengan luar biasa. Bahkan sampai pada saat ini Tuhan masih menjagai kami, membentengi kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Tuhan tolong buka hati kami semua Tuhan. Buka hati para anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan ibadah online ini. Supaya firman yang disampaikan akan masuk ke dalam hati mereka, memberikan mereka kekuatan yang baru, membuka paradigma yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, beberapa waktu yang lalu saya sudah berkhotbah dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 19 sampai 21. Mari kita sedikit ulang di kitab Yesaya pasal 30 ayat 21. Di sana dikatakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi pada saat itu saya sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa kemanapun kita berada, selama kita konsisten berdoa sama Tuhan, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan ada di belakang kita, Dia akan mengajari kita, menunjukkan kepada kita, inilah jalannya, jalanilah. Terserah kita mau ke kanan maupun kita ke kiri, tapi Tuhan akan terus berada di sana. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan yang lebih besar lagi adalah, tidak hanya suara Tuhan yang ada di telinga kita, yang bisa kita dengar. Tapi bisa juga suara-suara yang lain yang kita izinkan untuk masuk ke dalam pikiran kita, bisa mempengaruhi tingkah laku kita, bisa mempengaruhi suasana hati kita, bisa mempengaruhi keadaan kita, emosi kita, dan sebagainya. Nah,
Maka dari itu, hari ini saya akan melanjutkan, kita akan buka dari kitab 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Kita akan semua mendengar cerita tentang Nabi Elia. Cerita yang sudah sering kita dengar, tapi kita hari ini tidak akan mendengarkan tentang cerita keheroikannya Nabi Elia, kekudusannya Nabi Elia. Justru hari ini kita akan melihat sisi lain dari seorang Nabi Elia. Ayat yang pertama dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, kita stop dulu di sini. Ayat 1 sampai ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa seorang Nabi Elia pun harus berhadapan dengan seseorang yang namanya Isabel. Isabel ini siapa? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita ibaratkan dengan musuh atau iblis. Iblis itu sangat ingin mempengaruhi pikiran kita, saudara-saudara. Karena iblis itu sudah tidak berhak atas diri kita. Dia tidak punya kendali atas hidup kita, tapi dia bisa memiliki kendali atas pikiran kita kalau kita berikan kendali itu kepada dia. Jadi terkadang suara-suara iblis itu bisa kita ibaratkan seperti suara Isabel yang mengancam hidup Nabi Elia. Di sana dikatakan menyuruh seorang suruhan. Bayangkan, kalau kita pakai logika, katakan seorang polisi hendak menangkap seorang penjahat. Apakah mungkin seorang polisi mengirim kurir, mengirim perantara, mengirim seorang suruhan untuk mengatakan kepada penjahat tersebut bahwa dia besok akan ditangkap? Kan tidak mungkin. Begitu pula seperti suara-suara iblis yang masuk dalam pikiran kita. Oh, laporan kesehatanmu jelek, kamu tidak lama lagi akan mati. Kamu tidak bisa sembuh, kamu akan terus mengalami kesakitan yang sedemikian rupa. Pikiran itu, suara itu mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak punya kekuatan. Sehingga kita merasakan yang namanya rasa takut, saudara-saudara. Jadi bukan hanya suara Tuhan yang bisa kita dengar, tapi kalau kita tetap izinkan suara iblis itu masuk, maka kita juga akan mendengar suara iblis itu, dan suara iblis ini lebih besar daripada suara Tuhan bahkan. Nah, kita lanjut di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba bayangkan saudara-saudara. Sebelum Elia ini pergi, ya, sebelum Elia ini pergi, Elia itu diintimidasi oleh Isabel. Logika, kalau Isabel itu memang bisa membunuh Elia, maka nggak mungkin Isabel itu cuman kirim kurir, kirim suruhan. Pasti Isabel sudah melakukannya. Dan lihat di sana,
Respon yang secara manusiawi kita sering refleks yang sering kita lakukan apa? Maka takutlah ia. Kita seringkali jadi takut, terintimidasi oleh suara Isabel. Bayangkan, Alkitab ini luar biasa. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini tidak diedit sama sekali. Karena ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini menunjukkan bahwa orang sekelas Elia pun, Nabi sekudus Elia pun harus berurusan dengan momen-momen terendah dalam hidupnya. Sama seperti kita pun pasti pernah mengalami namanya momen-momen terendah dalam hidup kita. Kita terintimidasi, baik itu secara keluarga, hubungan keluarga kita. Anakmu gak mungkin beres, anakmu gak mungkin bisa bertobat, anakmu sudah keluar jalur dari jalurnya Tuhan. Dia akan nuai kutuk dan sebagainya dan sebagainya. Itu suara iblis. Tapi semua itu terserah kita. Kita mau dengar suara yang mana, saudara-saudara? Kita mau izinkan suara iblis itu masuk dalam pikiran kita, atau kita mau memperbesar suara Tuhan yang ada di hati kita. Nah, di ayat yang keempat, bahkan yang namanya Elia pun mengalami yang namanya depresi. Sampai dia mau yang namanya mati. Ia ingin mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bayangkan, kalau Elia itu memang kepingin mati dari awal, kenapa dia harus lari? Kalau dia sudah pingin mati dari awal, dia gak kepingin hidup, sudah tinggal diam aja, tunggu Ratu Isabel datang bunuh dia. Selesai. Permintaannya akan dikabulkan. Tapi kalau ia sampai lari, ia takut dibunuh. Ayat ketiga jelas mengatakan ia takut lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Artinya dia takut dibunuh. Dia takut, dia pergi. Tapi dia pergi bukan untuk menyelamatkan nyawanya, saudara-saudara, kalau saya lihat di sini. Tapi dia pergi dari kenyataan. Seringkali kita, kalau kita menghadapi masalah, terintimidasi oleh keadaan, terintimidasi oleh suara-suara yang masuk dalam pikiran kita. Seringkali kita ini melarikan diri dari kenyataan. Kita ndak mau berurusan dengan fakta, kenyataan yang ada di depan mata kita. Mungkin keadaan hari ini sulit. Mungkin laporan kesehatan itu nggak baik. Mungkin dokter yang periksa kita itu bilang kita ini sudah masuk fase kritis dan sebagainya. Itu kenyataan hidup. Tapi kita juga punya fakta atau kenyataan bahwa kita juga pernah ditolong Tuhan. Suara yang mana mau kita dengar? Dan seringkali kita melakukan apa yang Elia lakukan. Kita lari dari kenyataan. Kita lanjut. Di ayat yang kelima sampai yang ke-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah dan makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb.
Ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ini menjelaskan bahwa Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Elia pergi dari kenyataan. Itu bukan kemauan Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan panggilan Tuhan. Dan Elia tidak tanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Ini aku harus bagaimana Tuhan? Tapi karena kepanikannya, ketakutannya, Elia itu bangkit, pergi. Meninggalkan posisinya, dia berusaha menyelamatkan diri. Tapi ketika dia sudah berusaha menyelamatkan diri, masuk ke padang gurun, apa yang dia lakukan? Malah dia minta mati. Nah, ketika dia sudah masuk padang gurun, dia kecapean, dia burn out, dia mengalami yang namanya depresi tingkat tinggi, stres tingkat tinggi. Yang dia lakukan apa? Istirahat. Terkadang-kadang hal paling rohani yang bisa kita lakukan itu apa, saudara-saudara? Istirahat. Mungkin kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan secara maksimal. Tapi kita tetap aja hasilnya nggak ada perubahan. Itu tandanya kita sudah perlu beristirahat terlebih dahulu. Tapi kita boleh sukacita karena di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan ini begitu sempurna terhadap Elia. Meskipun Elia ini tidak melakukan apa yang sebenarnya kehendak Tuhan, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan Elia. Tuhan tetap menyertai Elia. Bahkan Tuhan mengirimkan makanan. Makanan bukan sembarang makanan, saudara-saudara. Dikatakan di sana roti bakar. Bayangkan, di tengah padang gurun, di tengah antah berantah, gak ada siapa-siapa, sendirian. Tuhan masih sanggup memelihara Elia. Kasih makan, kasih minum. Makan bukan cuman kasih tepung suruh Elia bikin makanan sendiri. Tapi Tuhan kirim chef. Bikinkan roti bakar. Ini loh saudara-saudara. Kalau kita ini merasa diri kita ini takut, khawatir sama keadaan, hati-hati. Elia memisahkan diri dari bujangnya. Dia sendirian. Sampai dia masuk padang gurun, dia harus berurusan dengan Tuhan akhirnya. Dan kalau kita lihat dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 itu bicara 40 hari 40 malam perjalanannya. Artinya apa? Selama 40 hari 40 malam Elia tidak berbicara kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lanjut. Di ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bayangkan, saya stop dulu sebentar. Di ayat yang ke-10, bahkan di sana bisa terindikasi bahwa Elia itu sedang berbohong. Saya kasih kuis, nanti saya akan jawab di akhir firman ini. Bagian mana Elia berbohong? Lanjut ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa.
Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-14, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketika Elia ini pergi, masuk padang gurun, naik ke gunung Horeb, Elia masuk ke dalam gua. Ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Ketika kita mengalami satu masalah, yang sering kali kita lakukan, kita menarik diri dari komunitas kita. Mungkin kita sekarang ini ada dalam satu komunitas FA, satu komunitas gereja, satu komunitas keluarga. Tapi karena kita merasa kita ini tertindas, kita ini merasa tertuduh mungkin. Mungkin kita merasa terzolimi oleh keadaan. Maka kita menarik diri. Kita meninggalkan orang-orang yang mungkin peduli dengan kita. Komunitas-komunitas yang Tuhan sudah persiapkan untuk membangun kekuatan di dalam diri kita. Tapi kita akhirnya apa? Kita menarik diri. Kita memisahkan diri. Kita anggap, kita berpikir bahwa kalau kita bisa menyendiri, masalah itu bisa selesai. Tapi no, salah. Coba lihat yang dilakukan Elia. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, itu dua ayat yang isinya sama kata-kata Elia. Diulang. Dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Coba bayangkan. Berapa banyak dari kita, ketika kita menghadapi masalah, kita sering bilang apa? Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah melayani Engkau, aku sudah melayani pekerjaanmu di gereja, aku juga sudah belajar menabur, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa Tuhan kok aku masih harus mengalami kesusahan seperti ini? Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan yang dimulai dengan kata aku, akhirnya apa? Akhirnya berujung pada mengasihani diri sendiri, saudara-saudara. Kalau kita ini sedang menghadapi masalah, kita mau teriak minta tolong pada Tuhan. Janganlah kita ini berusaha menunjukkan kepada Tuhan apa yang sudah kita pernah lakukan. Apa yang pernah kita lakukan, jangan kita tonjol-tonjolkan. Biarlah itu semua jadi penilaian Tuhan sendiri terhadap diri kita. Tapi justru yang harus kita tonjolkan, apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam hidup kita. Masa sih kita semua ini tidak pernah ditolong Tuhan? Kalau kita sampai hari ini bisa berada bersama-sama di platform yang sama ini mendengarkan firman Tuhan, berarti tandanya apa? Tuhan masih memberikan kita pendengaran yang baik. Tuhan masih memelihara kita. Kalau kita masih ada nafas dalam hidup kita, berarti masih ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan masih mau pakai kita, saudara-saudara. Tapi jangan kau kotori pikiranmu dengan kita berkata, aku sudah berbuat ini loh. Aku sudah melayani pekerjaan Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa aku masih harus mengalami yang namanya kesusahan seperti ini? No, jangan. Jangan kita kotori pikiran kita dengan suara Isabel. Tapi kita harus dengarkan suara Tuhan.
Suara Tuhan di sini dikatakan seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Dan coba lihat, kalau orang itu mengurung diri sendiri, dia akan melatih apa yang dikatakan oleh Isabel dalam pikirannya terus menerus. Di sana di ayat yang ke-11 itu dikatakan ada gempa, ada angin. Terus datang gempa. Sudah datang gempa, datang api. Memang Tuhan tidak ada di sana. Tapi itu Tuhan yang buat. Artinya apa? Tuhan berbuat segala sesuatu yang spektakuler pun, kalau kita itu mengurung diri sendiri, kita cuman fokus pada suara Isabel dalam pikiran kita, maka kita ini cuman hanya bisa mengasihani diri sendiri. Seorang sekelas Nabi Elia pun, coba kita baca di ayat yang ke-10, dia ulang di ayat yang ke-14. Dia nggak mau dengar apa kata Tuhan. Dia nggak mau lihat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupannya. Tapi apa yang dia katakan di ayat yang ke-10, dia katakan lagi di ayat yang ke-14. Ini bahaya saudara-saudara. Ini tandanya Elia sedang mengasihani diri sendiri. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Isabel itu benar. Dan kalau memang apa yang dikatakan Isabel itu benar, saat itu juga Elia sudah pasti sudah mati. Tapi buktinya Elia tidak mati. Sama dengan kita semua saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini kita terintimidasi karena bisnis kita yang mengalami penurunan. Atau mungkin bangkrut. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan. Atau mungkin kita ini sedang mengalami kesusahan secara ekonomi. Mungkin kita ini ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai karena sempat terpapar COVID. It's not the end of the world. Selama kita masih ada nafas dalam hidup kita, berarti Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup kita, saudara-saudara. Jangan terus kalau kita menghadapi sesuatu yang buruk, terus kita ini mengasihani diri sendiri, mengurung diri sendiri, yang ada apa saudara-saudara? Seperti menggema suara iblis itu, terus menerus merusak pikiran kita. Bayangkan orang sekelas Elia pun harus mengalami hal yang seperti ini. Komunitas itu penting saudara-saudara. Cari komunitas di mana kita bisa merasa dihargai. Cari komunitas yang benar di mana kita bisa memperoleh kekuatan. Cari komunitas yang benar di mana kita bisa bertumbuh secara iman saudara-saudara. Komunitas yang benar akan membuat kita juga makin berharga di mata Tuhan. Saya beri satu cerita. Ada seorang pemain biola. Dia sedang mengadakan konser di kota Boston, di Amerika Serikat. Nah, 2 hari setelah konser, dia iseng turun ke stasiun kereta api bawah tanah di kota New York. Nah, sampai di sana dia mulai ngamen saudara-saudara. Dia mulai ngamen selama 45 menit. Yang dia dapatkan cuman tip senilai $30. Kalau dirupiahkan hari ini sekitar 450.000. Nah, tapi orang-orang itu enggak ngerti bahwa pemain biola ini yang bernama Joshua Bell, ini pemain biola kelas atas. Biola yang dia pakai itu senilai $3,5 juta, saudara-saudara. Itu nolnya banyak. Kalau dirupiahkan itu puluhan miliar. Dan 2 hari sebelum dia ngamen di kota New York, dia itu konser di kota Boston, tiketnya sold out. Satu tempat itu sold out. Dan itu per tiket harganya $100, saudara-saudara. Coba bayangkan. Ketika kita ini ada di dalam komunitas yang benar.
ketika kita ini berada di satu komunitas yang bisa membangun iman kita, maka kita akan dihargai di sana. Sama seperti Joshua Bell. Ketika dia berada di komunitas di tengah-tengah orang asing, dia ngamen di sana, dia di tengah-tengah stasiun kereta api bawah tanah, dia dianggap gak ada harganya. Cuman dapat uang $30. Itu cuma 30% dari tiket konser yang dia lakukan. Cuman 1 tiket aja. Padahal dia jual sold out itu. Semua seat. Bayangkan saudara-saudara. Begitu pula dengan kita. Kita ini anak-anak Tuhan yang ditebus mahal oleh kuasa darah Kristus. Yesus sudah tebus kita semua. Kita ini semua harganya mahal saudara-saudara. Tapi seringkali kita itu seperti Joshua Bell ini yang turun ke tempat yang tidak semestinya kita berada. Akhirnya kita tidak dihargai dan akhirnya berakhir buruk untuk kita. Seperti Elia lakukan. Elia mengurung diri ke dalam gua. Elia terus berkata-kata, aku ini loh. Sudah melakukan yang banyak kepada Tuhan. Tapi kenapa? Mereka masih mau bunuh aku. Coba bayangkan saudara-saudara. Jangan kita ini berusaha menghapus apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita dan menambah apa yang musuh mau masukkan ke dalam pikiran kita. Sehingga kita merasakan hidup kita ini sepertinya sangat menyedihkan saudara-saudara. Kita nggak bisa beroleh damai. Kita nggak bisa beroleh sukacita. Dan rasa takut yang disebarkan oleh suara iblis, oleh Isabel, itu bisa membuat kita ini melupakan semua yang Tuhan sudah pernah buat. Coba bayangkan, seseorang sekelas Elia yang baru saja membantai ratusan Nabi Baal seorang diri, dia bisa takut sama seorang wanita yang namanya Isabel. Cuman karena diancam. Seringkali kita merasakan ancaman-ancaman dalam hidup kita. Dan itu sudah buat kita takut luar biasa. Panik luar biasa. Sehingga kita lupa apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam kehidupan kita. Iblis itu selalu berusaha menjatuhkan kita dari luar saudara-saudara. Mengintimidasi kita dengan kenyataan-kenyataan. Realita-realita yang ada di lapangan. Tapi jangan lupa kebenaran itu tidak bisa dihapus. Kebenaran bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita. Tuhan itu ada di dekat kita. Tuhan janji Tuhan itu ya dan amin. Kebenaran Tuhan itu harus kita pegang. Dan kebenaran Tuhan itu harus dikumandangkan. Makanya di gereja kita diajari untuk belajar mendeklarasikan. Mendeklarasikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi iman kita. Makanya saudara-saudara, poinnya, kalau kita kepingin memperoleh kemenangan dalam hidup kita, back to basic. Kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan yang seintens mungkin. Dengan konsisten. Jangan kita ini doa jarang-jarang. Jangan kita ini seperti Elia. Elia itu stop berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Karena dia terlalu fokus dengan apa yang dia lakukan. Tapi kita
Bangun iman kita lewat doa. Jangan dikira Daniel itu membangun imannya ketika dia itu ada di gua singa. Tidak. Daniel itu membangun imannya ketika lututnya itu menyentuh tanah dan dia berdoa setiap hari. Berapa banyak dari kita hari-hari ini oleh karena kesibukan, oleh karena keadaan, kita lupa dengan yang memelihara kita. Karena kita terlalu fokus terhadap apa yang kita alami, sehingga kita melupakan dengan siapa kita berjalan sehari-hari. Dengan siapa yang mengiringi kita, dengan siapa yang melindungi kita dan memelihara kita hari lepas hari, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita ini lupa sama Tuhan, kita tidak membangun komunikasi dengan Tuhan, kita tidak mencari komunitas yang benar, maka kita akan dengan mudah dijatuhkan oleh iblis. Ingat, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Tahun ini sudah menjelang akhir, kita akan memasuki tahun 2023 tidak lama lagi. 2023 banyak sekali pemimpin dunia, bahkan presiden kita bilang setiap harinya di seluruh dunia ada kurang lebih 20.000 orang kesulitan pangan. Bukan kesulitan uang lagi saudara-saudara, kesulitan pangan. Bayangkan itu. Tapi kita, kalau kita menghadapi yang namanya intimidasi iblis, itu kan suara-suara Isabel. Itu fakta yang ada di lapangan, kenyataan hidup. Tapi kalau kita terlalu fokus di sana, kita akan menjadi takut, kita lemah, tidak punya kekuatan. Akhirnya yang kita gaungkan, waduh 2023 susah, 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 susah. Susah beneran saudara-saudara. Jangan. Dan akhirnya, seperti tadi kuis yang saya berikan, saudara-saudara sudah dapat di mana poin Elia berbohong? Coba tampilkan di ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-10. Ya sama saja, dua-duanya sama. Di sana dikatakan, mereka ingin mencabut nyawaku. Mereka siapa? Yang ingin mencabut nyawanya Elia itu cuma satu, Isabel. Tidak ada lain. Elia itu membesar-besarkan masalah. Bahasa gaulnya itu lebay, saudara-saudara. Sama, kita juga sering seperti itu. Membesar-besarkan masalah. Padahal seharusnya masalahnya tidak serumit itu. Tidak sebesar itu. Tapi karena suara itu kita terus gaungkan, menggema di pikiran kita. Sehingga Isabel yang di pikiran kita suaranya lebih besar daripada suara Tuhan yang ada di hati kita. Saya lanjut di ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ayat 15 sampai 18 ini menunjukkan apa saudara-saudara? Apa yang kita khawatirkan, Tuhan sudah selesaikan. Elia takut dibunuh oleh Isabel. Tapi kalau kita baca akhir hidupnya, yang namanya Isabel
mati diinjak-injak oleh kuda. Pada zamannya Raja Yehu. Dibunuh oleh Yehu. Diinjak-injak oleh kuda. Sedangkan Elia naik ke surga. Dijemput kereta kuda berapi. Bayangkan saudara-saudara. Di ayat yang ke-15. Tuhan tidak mau peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Di sana Tuhan berkata apa? Firman Tuhan kepadanya. Tuhan yang berkata. Pergilah kembali ke jalanmu. Firman ini kepada kita semua. Kembali ke jalur yang benar saudara-saudara. Back to basic. Kita kembali ke basic kita. Basic kita itu apa? Berdoa. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Ayo saudara-saudara. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk. Ketika kita menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat. Tidak ada orang yang bisa tolong kita selain Tuhan. Jangan kita ini berusaha cari orang lain untuk tolong kita. Kita usaha boleh. Tapi jangan sekali-sekali mengandalkan mereka 100%. Karena kita punya Bapa di surga yang menyertai kita. Roma 8 ayat 31 berkata apa? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Artinya apa? Kalau kita sini bisa manunggal dengan Tuhan, kita bisa menyatu dengan Tuhan. Rintangan sebesar apapun akan kita hadapi. Dan bukan hanya kita hadapi, kita akan keluar lebih dari pemenang. Kita harus imani itu. Jangan kalau Bapak Gembala itu bilang, engkau akan naik tidak akan pernah turun, jadi kepala bukan ekor, tidak akan hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Kita cuman ya amin, 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 euforia saja. Tapi kita harus tangkap, kita imani, kita deklarasikan. Setiap hari, aku anak raja, aku pasti diberkati. Masalah yang aku hadapi ini hanya sementara. Aku akan sehat kembali, pulih seperti sedia kala. Kalau aku mengalami sesuatu yang buruk, pasti Tuhan sertai. Pemeliharaan Tuhan sempurna untuk hidup kita, saudara-saudara. Ada amin? Dan jangan kita mau disalah kaprakan dengan kitab Yesaya 54 ayat 17. Di sana dikatakan senjata yang ditempa untuk mengalahkan kamu. Seringkali diplesetkan senjata yang untuk kita tidak akan bisa, tidak ada. No, senjata itu pasti ada. Senjata musuh itu selalu siaga untuk menyerang kita. Tapi yang kita klaim, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Kita imani itu. Kita klaim janji Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Mungkin kita hari-hari ini ditinggal orang, ditinggal teman-teman kita. Berarti memang itu kehendak Tuhan. Supaya kita dimurnikan saudara-saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Bukan tentang diri saya. Tapi saya ingin menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan adik saya. Saya 3 bersaudara. Saya anak nomor 2 tapi laki paling besar. Bukan hanya paling besar badannya, tapi paling besar juga. Sulung. Saya punya kakak perempuan, saya punya adik cowok. Saya dengan adik saya ini sangat dekat, saya sangat cinta dia. Nah, ketika papa sedang mengalami sakit di tahun 2002, ekonomi keluarga amburadul. Tahun 2004 akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya mulai belajar kerja, cari kerja. Adik saya selesai dari Belanda, kurang lebih tahun 2005, 2006 saya lupa. Dia juga langsung masuk kerja. Dia merintis kerja itu dari level paling bawah, saudara-saudara.
Dia tidak punya koneksi. Dia masuk di perusahaan multinational company, dia masuk di sana, dia tidak punya guidance. Dia tidak tahu siapa yang harus dia tidak tahu mana lawan, mana kawan, dia tidak tahu harus bagaimana. Tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dia mengalami yang namanya promosi demi promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan sebagainya. Tapi dia juga mengalami satu proses, saudara-saudara. Namanya di multinational company. Karyawannya itu sangat dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Namanya juga anak cowok. Namanya juga kita sedang mengalami proses di rumah, saudara-saudara. Akhirnya saya dan adik saya ini menjadi orang yang begitu arogan. Punya sedikit, sombongnya bukan main. Tapi seiring berjalannya waktu, adik saya ini berkeluarga, saya berkeluarga, kami belajar untuk jadi lebih dewasa. Saya ditempa di gereja ini sudah 12 tahun. Saya ditempa di sini, saya dilatih, diajar, dididik. Sehingga saya juga bisa belajar membimbing adik saya. Semenjak papa saya tidak ada. Kami bukan orang yang punya warisan banyak. Kami bukan anak miliuner konglomerat yang punya banyak harta, saudara-saudara. Tapi yang kami warisi adalah prinsip-prinsip kehidupan yang begitu luar biasa menurut kami. Dan ketika adik saya meniti karir, dia sempat yang namanya frustrasi, dia sempat yang namanya stuck. Dia lihat temannya itu ada di atas dia. Mungkin temannya karena ada koneksi juga, ada keluarga juga yang menjadi orang penting di multinational company ini. Sehingga adik saya itu kadang-kadang merasa down. Dia sempat bilang sama saya, aku kepingin kerja itu di luar negeri. Aku kepingin bisa mewujudkan mimpi papa. Papa punya mimpi, aku itu bisa kerja di luar negeri kok. Pada saat dia bilang seperti itu, semua keadaan itu seakan-akan tidak mendukung dia, saudara-saudara. Dia sedang berada di Indonesia. Dia pun waktu itu di stasiun jauh dari keluarganya, sehingga tiap weekend dia harus bolak-balik. Tapi karena ada corona, dia pun bisa WFH, dia bisa kumpul dengan keluarga. Sampai pada pertengahan tahun ini, ada satu kesempatan, satu posisi, itu dia bisa dipromosikan dan bisa kerja di luar negeri, menjadi ekspat. Dia tanya ke saya, kok bagaimana? Dia rundingan sama saya, dia rundingan dengan istrinya. Saya bilang, kita doa. Kalau memang Tuhan mau, semua lancar. Singkat cerita, saudara-saudara, semuanya begitu tertata rapi oleh Tuhan. Sehingga adik saya pada bulan 7, bulan Juli, pada saat saya ulang tahun, saudara-saudara, saya mendapat kado. Saya ditelepon adik saya, kok aku dapat posisi itu. Akhir tahun aku berangkat kok. Dan ketika saya mendengar itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin papa saya gak bisa berikan banyak, tapi saya punya papa di surga yang bisa berikan jauh lebih banyak, jauh lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan. Adik saya dikirim ke Dubai, saudara-saudara. Dia dikirim, bukan hanya dia, satu keluarga,
full package. Coba bayangkan saudara-saudara. Kalau memang Tuhan sudah mau berkati kita, nggak tanggung-tanggung. Kalau orang lihat adik saya, kalau nggak ada koneksi gimana? Dan dia juga ketika dia berkunjung ke Surabaya baru-baru ini, dia baru cerita. Saingannya itu saudara-saudara, seluruh dunia, worldwide. Ini multinational company, perusahaan internasional. Saingannya itu ribuan, saudara. Ribuan. Bukan orang gak hebat, orang pintar-pintar. Karena untuk masuk perusahaan ini itu sulit. Tapi ketika adik saya ini belajar mengandalkan Tuhan, didukung doa istrinya, doa mamanya, doa keluarga besarnya termasuk saya, Tuhan buka jalan saudara-saudara. Semua itu begitu smooth. Semua itu begitu mudah. Semuanya itu seperti mimpi. Gak nyangka. Dan dia akhir tahun ini berangkat ke Dubai satu keluarga, pindah ke sana. Dia sudah survei saudara-saudara. Survei tempat tinggal, survei sekolah anak-anaknya. Coba bayangkan saudara-saudara. Bukankah ini yang kita inginkan? Apa yang menjadi mimpi kita semua itu dijawab oleh Tuhan menjadi kenyataan. Tapi kalau kita ini tidak pernah mau bangun komunikasi dengan Tuhan. Dan terus menggemakan suara-suara Isabel dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa beroleh kemenangan? Sama seperti ketika saya ini berkhotbah saudara-saudara. Suara mana yang harus saya dengar? Suara Tuhankah yang berkata, do your best. Lakukan bagianmu. Aku menyertai engkau. Atau suara yang lebih besar. Kamu itu siapa Bet untuk kamu bisa berkhotbah? Kamu itu siapa? Kamu masih muda, kamu mengajari orang-orang lain yang mungkin jauh lebih senior daripada kamu. Yang mungkin jauh lebih berpengalaman daripada kamu. Tapi saya memilih untuk mendengar suara Tuhan. Saya nggak peduli apa yang orang katakan. Yang saya peduli apa yang Tuhan nilai. Apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang saya lakukan. Mari saudara-saudara. Hari-hari ini bukan makin mudah, makin sulit, makin susah, makin penuh tantangan. Kalau kita tidak membuat lutut kita bertelut di hadapan Tuhan, maka musuh-musuh akan membuat muka kita menyentuh tanah karena kalah. Jangan kita fokus kepada apa yang sedang kita hadapi. Mari kita fokus dengan siapa kita menjalani hidup ini. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang punya semesta alam dan dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kuasanya dahsyat saudara-saudara. Apapun yang sedang kita alami. Pemeliharaan Tuhan selalu sempurna untuk kehidupan kita. Back to basic saudara-saudara. Back to basic. Kembali ke awal. Ayo, saya selesai berbicara, tapi saya mengajak kita semua. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk terus memperbesar suara Tuhan. Kita mungkin bisa punya Tuhan di hati kita, tapi kita juga bisa punya Isabel di pikiran kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapak kami mengucap syukur untuk setiap pengajaran yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana Tuhan berikan pada kami untuk belajar supaya kami back to basic. Kami belajar dari Elia Tuhan. Kami enggak mau membesar-besarkan masalah. Kami enggak mau lagi Tuhan untuk kalah dalam keadaan. Enggak menarik diri dari komunitas-komunitas yang Tuhan sudah bangun untuk kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Tuhan kami bisa
bersama Tuhan. Kesulitan hidup seperti apapun pasti akan kami lalui. Bukan hanya kami lalui dan kami akan muncul lebih dari pemenang. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu, roh-Mu akan terus menjadi rema dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya semua dari kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami terima. Ajar kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami mau akan terus berjalan bersama Engkau, melangkah bersama Engkau, dan kami percaya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, firman-Mu itu selalu menghidupkan kami, dan firman-Mu itu menjadi terang dalam hidup kami. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan dengan urapan, berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan terus pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya Tuhan, kami memberi dengan sukacita karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami, dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu tidak akan pernah kurang dalam hidup kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jangan lupa untuk datang perayaan Natal Sekolah Minggu HOG Kids Jesus Love Family hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 4 sore. Nah, di sana kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan see you there. God bless you. Mari umat Tuhan, kita membawa pujian, segala syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, katakan, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Buat Allah kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.